Selamat pagi. Apa kabar teman-teman semua? Saya harapkan semua juga dalam keadaan sehat walafiat dalam kondisi negara kita yang sedang dilanda kasus virus corona ini. Sebenarnya juga bukan negara kita aja, tapi negara lain juga. Dan kita berharap, kita berdoa bersama semoga masalah ini akan cepat selesai. Nah, karena adanya himbauan stay at home, saya juga memang sebenarnya setiap hari juga di rumah, hanya keluar kalau ada keperluan mendadak seperti kemarin karena perintah dan untuk membantu keperluan dokumentasi dari rekan-rekan Direktorat Polisi Satwa, maka saya harus keluar dari kennel. Dan memang pagi ini saya ingin membuat tutorial, melanjutkan tutorial yang sebelumnya mengenai tracking. Dan setelah teman-teman sudah paham dengan circle track, maka saat ini saya akan tunjukkan langkah berikutnya adalah straight track, yaitu saya membuat sebuah track lurus, tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 20-25 langkah saja, dimana track ini saya masih menggunakan double late track. Jadi saya menyeret dan menginjakkan dua kaki saya di trek tersebut, dan setiap langkah itu saya berikan makanan. Nah, kenapa harus setiap langkah? Karena anjing baru belajar, maka kita harus memotivasi dia dan membantu dia untuk pelan-pelan mencari atau mengidentifikasi bau jejak kaki kita dengan makanan yang ada. Nah, di sini saya menggunakan dog food harian yang dimakan. Jadi saya buat track, lalu meletakkan 1 atau 2 butir dog food dari sandpad ke ending. Di endingnya saya akan taruh semua dog food yang tersisa. Misalkan dalam trek ini saya buat 20-25 langkah, dan dog food yang saya sediakan adalah 50-100 gram. Jadi nanti di ujung trek yang saya letakkan adalah semua sisa dari dog food yang masih ada di kantong saya, dan saya belum memasukkan artikel. Nah, nanti untuk bagaimana proses saya melatih artikel akan saya jelaskan di video yang berikutnya. Setelah itu saya akan tinggalkan kurang lebih 3-5 menit untuk anjing yang baru belajar. Sementara saya meninggalkan jejak ini, saya akan mengeluarkan anjing, membawa dia pipis dan pupup, rileks sebentar. Setelah itu saya masuk ke kita bilangnya sebuah spot sebelum masuk ke lapangan, baik itu lapangan tracking, protection maupun obedience. Saya mengganti kalung dan talinya, karena di prinsip latihan trekking ini saya selalu membawa anjing saya jalan-jalan untuk pipis dan pupuk itu dengan leather collar dan tali pendek mungkin 1,5 meter atau ya 1 atau 1,5 meter. Setelah itu saya minta anjing saya untuk duduk, saya ganti kalungnya dengan fur saver dan tali yang sedikit lebih panjang, yaitu mungkin tali 2 meter atau 2,5 meter. Dan saya tidak menggunakan tali yang 10 meter seperti di ujian, karena buat saya tidak ada gunanya. Karena pada sesi awal ini kita tidak mungkin melatih anjing langsung kita berada 10 meter di belakang anjing. Yang saya lakukan adalah tetap berada di sekitar
1,5 sampai 2 meter di belakang anjing karena untuk mengontrol cara jalan dia. Nah, setelah saya menggantikan tali, saya berikan signal kepada dia atau kode kepada dia, let's track. Dan di situ saya berikan makanan. Saat saya bilang let's track, maka anjing saya sudah tahu bahwa oke, saya harus masuk ke lapangan dan melakukan tracking. Begitu halnya juga dengan di obedience dan protection. Ketika saya ingin masuk ke dalam lapangan untuk obedience, maka di luar lapangan tersebut saya akan berikan kode kepada dia, let's play. Nah, setelah saya bilang let's play, saya berikan bola 1 kali, baru kita healing masuk ke dalam lapangan. Begitu juga di protection, saya akan memberikan kode let's bite. Nanti saya akan berikan mainan tuk dengan dia menggigit. Setelah itu out, saya kantongi tuknya dan saya masuk ke lapangan sehingga anjing saya sudah tahu apa yang harus dilakukan di lapangan. Nah, ini salah satu trik bagaimana biasanya saya mempersiapkan anjing saya untuk masuk ke dalam lapangan. Nah, setelah itu saya akan berikan kepada dia sebuah signal lagi atau sebuah perintah lagi, yaitu easy. Saya tidak menggunakan push, karena jika saya bilang push atau heal, maka yang ada di otak anjing saya adalah obedience, terutama Aira. Begitu dia mendengar kata push, dia sudah lupa segalanya. Dalam arti kata, dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan di lapangan kecuali obedience. Nah, ini akan menjadi konflik bagi saya jika saya memberikan kode yang salah. Nah, yang saya berikan adalah easy. Easy ini adalah saya minta kamu jalan di samping saya dengan tenang, tapi tidak perlu lihat ke atas, karena untuk lihat ke atas adalah perintahnya push. Nah, setelah dia masuk ke dalam lapangan dengan tenang, disitulah kami mulai tracking. Karena anjingnya juga sudah tahu apa yang harus dikerjakan, karena dia sudah tahu dengan kode sebelumnya, dan ada bendera yang kita bilang flag atau bendera di awal untuk tracking. Nah, setelah melakukan tracking tersebut, di sini handler perlu paham bagaimana cara mengkontrol anjing. Jadi saya lebih suka tali itu ada di tengah, di bagian bawah tengah leher anjing, dan melalui bagian dada tengah keluar dari belakang dan berada di tengah, sehingga saya mengontrolnya juga lebih enak. Karena kalau talinya ada di sebelah kanan, di luar kanan, atau di luar kiri, apalagi di atas, maka saya akan susah. Karena kalau di atas, tali kita berada di atas pundak dari anjing, maka saat kita tahan, anjing akan selalu menghadap ke atas, dan itu sudah kesalahan yang fatal. Karena kita mau anjing tetap berada di bawah, kepala anjing atau hidung anjing berada tetap di bawah, maka tali harus ditaruh di bagian bawah. Nah, kunci dari tracking pendek ini, terutama juga di circle track, kita hanya menahan tali sedikit kendor. Dia jalan, kita ikut jalan. Dia jalan, kita ikut jalan. Saat kita rasa terlalu cepat, maka kita hanya menahan sedikit lalu kendor lagi. Jangan pernah teman-teman melakukan sentakan atau jerk. Jangan pernah, karena sekali Anda koreksi anjing berlebihan di tracking, maka untuk memperbaikinya atau memotivasi kembali dia track itu sangat-sangatlah susah. Ya, jadi teman-teman perlu ingat, cukup menahan tali sedikit lalu kendor, segera kendorkan. Begitu juga halnya jika dia keluar dari track, yang dimana kita track lurus tapi dia keluar dari track, kita cukup menahan sedikit, langsung kendor ketika kepala dia balik ke arah track yang ada makanan. Jadi konsepnya adalah, jika kamu keluar dari track, saya akan tahan kamu, dan saat saya tahan dia, anjing saya tidak bisa jalan kemana-mana, tidak akan bisa maju. Yang dia bisa lakukan adalah mencari kembali di mana dog food yang ada di rumput tersebut atau di track tersebut. Nah, saat dia kembali ke track, disitulah saya kendorkan. Nah, ini yang kita bilang positif punishment dan negatif reinforcement. Nah, setelah dia kembali ke track, dia dapat reward. Disitulah reward dia. Saat dia keluar, kita tahan, dia tidak bisa kemana-mana. Saat dia kembali ke track, kita kendorkan dan dia dapatkan rewardnya. Nah, disitu dia akan melanjutkan track lagi. Jadi memang tracking ini bukan hal yang mudah, benar-benar harus konsentrasi. Bahkan kadang-kadang jika tracknya terlalu jauh, kitanya sendiri jadi ngantuk. Tapi ya, memang ini prosesnya, dan proses tracking ini tidak mudah, teman-teman. Jadi harus benar-benar konsisten, lakukan terus setiap hari, mungkin 4-5 kali setiap pagi. Nah, jika teman-teman sampai ada bolongnya 1-2 bulan, tentu harus sedikit mulai dari awal lagi sebelum benar-benar melanjutkan ke tahapan berikutnya.
Nah, setelah dia ketemu di ending, di akhir dari trek, maka saya akan meminta dia untuk tiarap. Beberapa anjing mungkin agak bingung dengan tiarap di ending karena dia sudah dapatkan big reward atau kita bilang jackpot di sana dengan banyak makanan. Tapi tidak apa-apa, teman-teman bisa bantu sedikit mendorong dia ke bawah dengan gentle tentunya saat dia tiarap, dan biarkan dia makan. Pujian boleh kita berikan tapi tidak terlalu berlebihan, cukup mengelus sebentar saja, habis itu kita tunggu dia makan. Oh ya, satu hal lagi yang sebelum saya akhiri adalah teman-teman perlu ingat saat trekking tidak perlu menggunakan verbal reward seperti good boy, nggak perlu. Dan juga tidak perlu mengatakan no, nay, tidak perlu. Cukup permainan tali. Karena nanti di ujian jarak 10 meter teman-teman tidak mungkin bisa memberikan ujian secara verbal kepada dia. Jadi biarkan dia bekerja sendiri. Nah, setelah dia selesai makan, maka saya akan minta dia untuk duduk, karena di ujian nanti setelah selesai ketemu artikel atau selesai trekking, anjing harus duduk ya. Jadi dari awal saya biasakan dia duduk dulu, baru saya berikan reward. Reward yang saya berikan adalah tali, bukan bola. Mungkin beberapa teman silahkan menggunakan bola, tapi saya lebih suka menggunakan tali karena ini tergantung kembali lagi ke karakteristik dari anjingnya. Seperti Aira, jika dari awal atau di akhir saya kasih bola, maka dia sudah tidak peduli lagi dengan makanan. Ini yang repot. Jadi saya mengambil keputusan dari dulu, reward yang saya berikan adalah bukan bola tapi tali, karena dia tahu bahwa setelah selesai trek ada reward, yaitu tali. Dan kita tidak boleh membawa reward ke dalam lapangan uji. Yang kita bisa bawa adalah tali. Nah, setelah dia bermain sebentar, maka saya suruh out lagi talinya dan mengakhiri latihan ini. Baik teman-teman, itulah sedikit tutorial mengenai trekking dari saya. Nantinya akan saya buatkan lagi tutorial berikutnya. Kerjakan dulu ini step by step karena ini semua perlu waktu. Jangan menyerah, tetap semangat, maju terus Talksport Indonesia.